Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun ke-1995 rumah makan Lestari yang berada di pinggir jalan raya. Desa Karangsari biasanya ramai sejak pagi. Pelanggan datang dari berbagai desa, menyukai cita rasa masakan Ratna yang khas sayur lodeh endeso, ayam goreng, lengkuas, dan sambal terasi yang menggigit lidah. Namun, dalam 2 minggu terakhir, keadaan berubah drastis. Hanya ada 1-2 pembeli yang datang, dan itu pun sekadar membeli teh hangat dan rokok. Bangku-bangku kosong, dapur sepi, dan wajah Ratna mulai kehilangan senyumnya. Ia tahu betul ini bukan soal rasa masakan. Bumbu yang ia gunakan masih sama. Bahan baku segar dari pasar pagi, bahkan Warto, suaminya, tetap membantu dengan ramah di bagian kasir. Namun suasana aneh mulai terasa di rumah makan mereka sejak awal bulan. Dimulai dari hal sepele, lilin-lilin yang tiba-tiba padam sendiri meski tak ada angin. Piring bersih yang diletakkan di rak sering pecah seperti jatuh sendiri. Dan yang paling mengusik, bau anyir yang menetap di dapur seperti bau darah yang mengering di atas batu, menyengat dan menyesakkan dada. "Mas, kamu nyium bau itu nggak?" tanya Ratna suatu pagi sambil membuka tutup panci. Warto yang duduk lemas di bangku kasir hanya menggeleng pelan. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang habis sakit berat. "Aku ngerasa ada yang nggak beres, Mas. Ini bukan bau dari daging atau ikan. Semalam aku udah bersihin semua, tapi baunya tetap nempel di dinding." "Udahlah, jangan dipikirin," ujar Warto pelan. "Mungkin karena kamu kecapekan aja." Ratna menatap suaminya dengan resah. Warto bukan orang yang gampang panik, tapi sejak 2 minggu terakhir, pria itu berubah. Ia sering termenung lama sambil memegang kepala, jarang tidur, dan suka bicara sendiri dalam gumaman. Malam harinya, setelah rumah makan ditutup lebih awal. Karena tak ada pelanggan, Ratna terbangun dari tidur karena mendengar suara aneh dari arah dapur. Ia memicingkan mata, mencoba menangkap bunyi itu. Ceklek, ting, seperti suara sendok yang beradu dengan mangkuk atau lantai. Dengan langkah perlahan, Ratna turun dari kamar atas. Tangga kayu berderit pelan, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat melewati ruang makan, ia melihat lampu dapur masih menyala. Hatinya mencelos. Ia tahu benar sudah mematikannya sebelum tidur. Langkahnya terhenti di ambang pintu dapur, matanya langsung tertuju pada meja tempat piring-piring disusun. Salah satu sendok melompat sendiri ke lantai. Ratna menahan napas. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan pekat dan aroma anyir yang tiba-tiba menyeruak lebih kuat dari biasanya. Ratna menutup hidungnya sambil mundur perlahan. Tapi saat ia hendak menutup pintu dapur, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Di dinding belakang, dekat tungku masak, tampak noda merah gelap seperti cipratan darah yang perlahan mengalir menuruni tembok. Ratna menjerit pelan, tubuhnya lemas, dan pintu dapur tertutup dengan bunyi duk keras seperti ditendang dari dalam. Esok harinya, Ratna memutuskan untuk menyiram seluruh dapur dengan air garam dan bunga 7 rupa yang ia beli dari pasar. Ia juga meletakkan sesajen kecil berisi nasi putih, telur rebus, dan segelas air putih di pojok dapur, sesuai petunjuk dari pedagang jamu tua yang ia temui tadi pagi. Warto hanya memperhatikan dari kejauhan, duduk di kursi depan, sambil memandangi pohon mangga yang berdiri kaku di halaman belakang. Ia seperti orang linglung, tidak peduli pada apapun yang terjadi di sekitarnya. "Mas," ujar Ratna pelan, sambil mendekat. "Kita harus ke rumah Mbah Renggah. Aku nggak sanggup ngadepin ini sendirian." Warto menoleh perlahan, matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. "Mbah Renggah sudah lama nggak mau campur urusan beginian, Ratna. Kamu tahu itu. Tapi dia satu-satunya orang yang bisa bantu. Mas lihat sendiri, tiap malam ada suara aneh, dapur kayak berisi darah, dan Mas juga berubah. Mas sakit, tapi nggak mau diperiksa. Kita harus minta tolong." Warto mengusap wajahnya, lalu mengangguk pelan. "Besok pagi kita ke sana. Tapi jangan harap banyak ya. Mbah itu sudah berhenti sejak bapak meninggal dulu." Ratna menghela napas. Ia tahu kakeknya bukan orang sembarangan. Dulu namanya dikenal di 5 desa sebagai tabib sekaligus dukun yang disegani.
Namun sejak tragedi aneh menimpa salah satu pasiennya, kakek Rengga menutup diri dan hidup menyendiri di pinggir desa dekat kebun bambu. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi waktu itu. Yang jelas, kakek Rengga bersumpah tidak akan membuka lagi pintu gaib yang dulu menjadi jalannya menolong banyak orang. Malam kembali datang, membawa ketegangan yang tak diundang. Kali ini suara yang terdengar bukan hanya sendok beradu, tapi suara geraman pelan, seperti seseorang yang menggeret meja dengan kuku panjang. Ratna tak berani turun dari tempat tidur. Ia hanya memeluk Warto yang terengah-engah seperti orang mimpi buruk. Tiba-tiba jendela kamar terbuka, sendiri dengan bunyi gubrak. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau busuk yang menusuk. Di balik jendela, samar-samar, Ratna melihat sesosok bayangan berdiri kaku, tinggi, kurus, kepalanya ditutupi kain putih seperti kafan. Sosok itu menatapnya tanpa mata, hanya cekungan gelap tempat mata seharusnya berada. Ratna berteriak, dan seketika itu Warto terbangun sambil mencakar-cakar dadanya sendiri. Darah mengalir dari kuku yang menembus kulit. Ia berteriak seperti orang kesurupan. Air putih cepat, teriak Ratna sambil berlari ke dapur. Ia mengambil sisa air dari sesajen tadi dan menyiramkannya ke wajah Warto. Tubuh Warto bergetar hebat, lalu ambruk. Nafasnya tersengal, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Ratna menggigil sambil memeluk tubuh suaminya. "Bah, tolong, Komi." Besok pagi, mereka akan pergi ke rumah kakek Rengga. Dan saat itu, perjalanan melawan kekuatan gelap yang telah dikubur puluhan tahun pun dimulai. Pagi itu, udara terasa berat, langit mendung. Angin berembus pelan membawa aroma basah tanah, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai. Ratna duduk di sisi tempat tidur sambil menggenggam tangan Warto yang dingin dan lemas. Keringat dingin membasahi tubuh suaminya, dan kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengerikan. Mulai dari siku hingga bahu, tubuh Warto membiru kehitaman. Kulitnya terkelupas seperti ular berganti sisik. Bekas garukan yang ia buat sendiri semalam meninggalkan luka panjang yang mulai bernanah. Bahkan rambut di sisi pelipisnya mulai rontok. Padahal usianya baru 30. "Mas, kita ke dokter ya," bisik Ratna dengan suara gemetar. Warto hanya menggeleng, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Nafasnya pendek dan berat, seolah paru-parunya terendam air. Dalam beberapa menit, Ratna sudah berdiri di depan puskesmas desa dengan membawa tubuh suaminya dalam becak. Petugas medis bingung. 2 dokter muda dan seorang mantri memeriksa Warto secara bergantian. Hasil tensi normal. Tidak demam, tapi kondisi fisik Warto tak masuk akal. Mereka menduga keracunan, tapi tidak ada tanda-tanda tipikal seperti muntah hebat atau diare. Yang paling mengejutkan adalah saat Warto tiba-tiba muntah di ranjang pemeriksaan. Dari dalam mulutnya keluar cairan hitam kental dan sebuah benda keras yang jatuh berdentang ke lantai. Semua orang di ruangan itu terpaku. Benda itu adalah sebuah paku karatan, panjangnya sekitar 5 senti, berlumur darah segar. Ratna menjerit, sementara dokter hanya berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. Tidak ada penjelasan medis untuk kejadian itu. Kami sarankan dibawa ke rumah sakit besar di kota, kata salah satu dokter akhirnya. "Ini di luar kemampuan kami." Ratna mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia sudah tahu. Ini bukan sakit biasa, ini kiriman. Petang itu, Ratna menuntun sepeda motor melewati jalan setapak yang mengarah ke barat desa. Jalanan dipenuhi semak dan ilalang tinggi. Di kejauhan, hutan bambu berdiri rapat, seolah menjadi tembok yang memisahkan dunia nyata. Dengan sesuatu yang lebih kelam, ia menapaki jalan menuju gubuk tua di tengah hutan itu. Rumah kecil beratap rumbia itu hampir tak terlihat jika tak diperhatikan. Packed, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai berjamur, dan asap tipis mengepul dari cerobong reyot di belakangnya. Di depan pintu, duduklah seorang lelaki tua. Rambutnya putih mengembang seperti kapas terbakar matahari. Matanya tajam, meski redup, dan tubuhnya masih tegap, meski usia tak lagi muda. "Kamu sudah tahu jalannya ke sini. Aku harap kamu juga sudah tahu risikonya," kata lelaki itu tanpa menoleh. "Mbak," Ratna menyentuh tangan lelaki itu. "Mas Warto sakit perak. Ini bukan sakit biasa. Tadi pagi dia muntah paku dari melutnia. Aku tahu ini santet. Aku mohon, bantu kami." Kakek Rengga menatap cucunya dalam diam. "Lama, aku sudah pensiun Ratna. Dunia itu sudah kutinggalkan.
gumamnya lirih. Sudah terlalu banyak dosa yang kutanggung. Tapi ini keluarga Mbah juga. Suamiku, dia bisa mati kalau Mbah diam saja. Kakek Rengga berdiri perlahan. Ia berjalan masuk ke gubuk tanpa berkata apa-apa. Ratna mengikuti dari belakang, masih dengan wajah penuh kecemasan. Di dalam, bau kemenyan samar masih tercium. Beberapa rak kayu tua berisi botol-botol kaca, kitab kuno, dan benda-benda aneh yang Ratna ingat pernah ia lihat waktu kecil keris kecil. Potongan tulang ayam hitam dan batu akik yang berpendar saat disentuh. Kakek Rengga duduk di depan meja rendah dari kayu jati. Ia membuka salah satu kitab. Kulit tua membolak-balik halamannya, lalu berhenti. Kalau benar ini kiriman, maka pengirimnya bukan orang sembarangan. Paku itu bukan hanya untuk menyakiti. Itu bagian dari tumbal jero santet kelas tinggi yang tujuannya mengambil jiwa lewat luka dalam. Biasanya digunakan oleh dukun yang sudah melibatkan jin pemakan darah. Ratna menelan ludah. Masih bisa disembuhkan, Mbah? Kakek Rengga mengangguk perlahan. Masih, tapi kita harus tahu siapa yang mengirim. Tanpa itu, aku tak bisa buka jalan penangkalnya. Aku curiga Bu Lastri, ujar Ratna pelan. Rumah makan kami mulai sepi sejak dia buka cabang baru. Pelangganku semua pindah ke sana. Dan aku pernah dengar dia pakai dukun dari luar desa. Kakek Rengga menghela napas panjang. Ia menatap api kecil yang menyala di tungku. Kalau memang itu Bu Lastri, berarti dia pakai orang yang aku kenal. Dan ku benci Ki Sarpani. Ratna terkejut. Nama itu asing baginya. Tapi cara kakek Rengga mengucapkannya membuat bulu kuduknya meremang. Dia dulu murid dari guru yang sama denganku. Tapi dia memilih jalan hitam, memperjualbelikan ilmu untuk kepentingan pribadi. Terakhir kali aku dengar, dia hilang dari desa setelah upacara gagal yang menewaskan satu keluarga. Aku nggak peduli siapa dia, Mbah. Yang penting Warto bisa sembuh. Kakek Rengga berdiri, lalu mengambil kantong kain dari lemari kayu tua. Isinya sejumlah benda aneh, serpihan tulang, garam kasar, dan segenggam akar kering. Kamu pulang dulu, letakkan garam ini di bawah bantal Warto. Campur akar ini dengan air, dan mandikan dia sebelum matahari terbenam. Tapi ingat, apapun yang terjadi malam nanti, jangan tinggalkan dia sendirian. Ratna menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Lalu, Mbah, aku akan ke makam Mbah Suro. Aku butuh restu sebelum membuka pagar gaib yang telah kututup bertahun-tahun. Mbah yakin masih kuat? Tatapan kakek Rengga mengeras. Kalau ini memang kiriman dari Ki Sarpani, maka ini bukan hanya soal Warto. Ini perang lama yang belum selesai. Ratna menelan air liur. Di luar, langit mulai berubah kemerahan. Dan suara burung hantu terdengar lebih cepat dari biasanya. Dan malam pun akan datang, membawa gelap yang lebih dari sekadar ketiadaan cahaya. Kakek Rengga duduk bersila di pelataran belakang gubuknya. Di hadapannya, dupa kecil mengepul pelan, mengusir senyap yang menggantung di antara pohon bambu. Langit pagi masih kelabu, embun belum benar-benar hilang. Ia membaca mantra dalam hati, mencoba mencari jawaban dalam bisikan angin dan nyala api. Tapi hatinya tetap berat. Ratna duduk tak jauh darinya, memeluk lutut, matanya sembab. Ia menunggu jawaban, menanti keputusan yang bisa menentukan hidup mati suaminya. Udara pagi seolah membekukan waktu. Lama mereka diam, hingga akhirnya kakek Rengga berbicara. Ratna, kamu harus tahu, ada alasan kenapa aku berhenti menolong orang, katanya pelan, seolah bercerita pada dirinya sendiri. Dulu, sebelum kamu lahir, aku pernah menggunakan ilmu 9 bayang, ilmu pelindung tingkat tinggi yang diwariskan turun-temurun dari garis bapakku. Ratna menoleh, mencoba menangkap setiap kata untuk mengaktifkannya. Aku harus menandai tubuhku dengan darah sendiri. Dan setiap kali aku menolong seseorang, satu bayangan akan hilang, satu bagian dari jiwaku ikut pergi. Semakin sering digunakan, semakin rapuh batin penggunanya. Ia memandangi tangan tuanya, penuh urat dan bekas luka bakar yang sudah memudar. Aku hampir kehilangan semuanya waktu itu. Yang tersisa cuma bayangan terakhir. Dan setelah tragedi di rumah Pak Bayu, aku bersumpah pada leluhur kita untuk mengubur ilmu itu. Aku tutup jalannya. Aku ikat sumpahnya. Ratna menggigit bibir. Ia ingat cerita samar tentang keluarga Pak Bayu, sebuah keluarga yang konon mati mendadak setelah meminta bantuan pengusiran. Cincana, tapi tak pernah ada yang tahu siapa yang menanganinya. Sekarang ia mengerti, itu ulah ilmu terakhir kakeknya. Tapi Warto, Mbah, dia bisa mati. Aku rela bayar apapun, asal dia selamat. Kakek Rengga menatap cucunya dalam-dalam.
Matanya keruh, tapi sorotnya masih tajam seperti parang tua. Kalau aku buka kembali pintu ilmu itu, kamu dan Warto tidak akan lagi jadi orang biasa. Kalian akan terikat oleh perjanjian darah. Ilmu itu tidak hanya melindungi, tapi juga menagih. Akan ada harga yang harus dibayar. Mungkin sekarang, mungkin nanti. Dan bukan cuma tubuh yang jadi taruhannya, tapi jiwa. Ratna diam. Ada ketakutan dalam dirinya, tapi juga keteguhan. Kami siap. Kami nggak punya pilihan lain. Kakek Rengga mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia masuk ke gubuk dan kembali membawa sebuah kotak kayu hitam yang sudah dipenuhi ukiran halus berbentuk lingkaran berlapis-lapis. Di bagian tengah kotak ada simbol menyerupai mata tertutup dengan garis merah yang membelahnya. Ini warisan terakhir dari Mbah Suro. Hanya boleh dibuka saat ikatan darah dipertaruhkan, ucapnya. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalam tersimpan sehelai kain putih yang mulai menguning. Sebilah keris kecil berselubung beludru merah dan segulung benang emas yang melilit serpihan kayu cendana. Kakek Rengga duduk kembali. Ia memulai ritual kecil. Ratna diminta duduk menghadapnya. Telapak tangan terbuka. Dengan ujung kuku, sang kakek melukai jari telunjuknya sendiri dan jari Ratna. Tetesan darah mereka bercampur di atas daun sirih. Dengarkan baik-baik, Ratna, kata kakek Rengga dengan suara berat. Setelah ritual ini selesai, kamu dan Warto akan terikat oleh garis pelindung yang tak kasat mata. Tapi jika suatu hari kalian mengingkari janji atau mencederai sesama karena kesombongan, maka pelindung itu akan berbalik menyerang. Ingat sumpah ini, karena tidak bisa dicabut setelah diikrarkan. Ratna mengangguk perlahan. Saya bersumpah. Mbah. Kakek Rengga mulai melafalkan mantra dalam bahasa Kawi, sebuah bahasa tua yang hanya digunakan dalam upacara leluhur. Dupa makin pekat. Asapnya membentuk pusaran kecil yang menggantung di antara mereka. Cahaya matahari mulai menembus pepohonan bambu, tapi suasana terasa semakin gelap, seolah dunia sedang menahan napas. Setelah pembacaan mantra selesai, kakek Rengga mengangkat keris kecil dari dalam kotak. Ia menusukkannya perlahan ke kayu cendana, lalu membakar kayu itu bersama benang emas. Asapnya menguar dengan aroma wangi tajam yang menusuk hidung. Aku sudah buka jalannya. Malam nanti, kamu harus membawa Warto ke sini. Tapi ingat, mulai detik ini, kalian sudah bukan bagian dari dunia biasa. Dan jika aku mati dalam proses ini, jangan cari pengganti. Ilmu ini harus berakhir bersamaku. Ratna menunduk, hatinya berat, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar soal selamat atau tidak. Ini soal warisan, sumpah, dan garis darah yang kini harus ia jalani sendiri. Sore menjelang, Ratna kembali ke rumah dengan kantong kain berisi ramuan baru dari kakek Rengga. Ia segera mengganti air rendaman untuk Warto, mengoleskan minyak pada bagian tubuh yang menghitam. Warto masih lemah, tapi matanya mulai bergerak mengikuti suara. Meski hanya sedikit, menjelang malam, suara ketukan keras terdengar di dinding luar rumah makan. Tuk, tuk, tuk. Bukan pintu, tapi dinding kayu. Tuk, 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 tuk. Ratna menahan napas. Ia mengambil segenggam garam dari dalam kantong dan menaburkannya ke lantai. Lalu dengan suara lirih, ia membaca mantra pelindung yang baru diajarkan kakeknya. Suara itu perlahan berhenti, tapi hawa dingin terasa menempel di tengkuknya. Ia tahu, malam ini mereka tidak sendirian. Setelah Isya, Ratna membawa Warto ke gubuk kakek Rengga dengan bantuan tetangganya yang dipercaya. Saat mereka tiba, kakek Rengga sudah menyiapkan lingkar, pelindung dari tepung beras, bunga kenanga, dan tali ijuk yang melingkar sempurna di tengah halaman bambu. Letakkan Warto di dalam lingkaran. Jangan sampai keluar sebelum aku selesai. Ratna mengikuti dengan saksama. Ia menempatkan tubuh suaminya yang masih menggigil ke tengah lingkaran. Kakek Rengga mulai membacakan mantra pelindung yang panjang, mengangkat keris, dan menghujamkannya ke tanah di 4 penjuru. Tiba-tiba, angin berputar cepat. Bambu-bambu bergesekan seperti suara ratusan ular berdesis. Dari kayahan, terdengar suara tangisan, bukan dari manusia, tapi lebih seperti lolongan makhluk tua yang kehilangan. Ratna menahan air matanya. Ia tahu, ini bukan lagi urusan dunia. Ini adalah medan tempur dua kekuatan gaib yang lama tertidur, dan kini bangkit kembali. Malam merayap perlahan ke puncaknya. Hutan bambu di sekitar gubuk kakek Rengga memantulkan suara angin yang berputar tak tentu arah, seperti bisikan arwah yang kehilangan tempat pulang. Di dalam gubuk, ruangan telah disiapkan untuk ritual penyingkapan. 3 buah lilin menyala di sudut ruangan, membentuk segitiga
yang mengelilingi sebuah cermin bundar sebesar tampah, diletakkan di atas alas kain merah darah. Cermin itu bukan sembarang benda, ia disebut cermin 3 dunia, peninggalan dari Buyut Pranata, leluhur tertua dari garis kakek Rengga yang pernah menjadi dukun kerajaan. Konon, cermin ini bisa memperlihatkan 3 lapis kenyataan, dunia nyata, alam gaib, dan masa lalu. Tapi cermin itu punya syarat, hanya bisa digunakan jika sang pemilik sudah bersatu dengan bayangannya sendiri. Kakek Rengga duduk bersila di depan cermin. Di depannya, Ratna memegangi kepala Warto yang masih terbaring lemah. Napas suaminya berat dan putus. 3 garis merah mengelupas di sepanjang lehernya, seolah ada tangan tak kasat mata yang hendak mencekik perlahan. "Kita akan cari siapa yang kirim santet ini," kata kakek Rengga dengan suara berat. Tapi apapun yang muncul di cermin, jangan bersuara, jangan mendekat, jangan menyentuh. Ratna mengangguk, menggenggam tangannya sendiri yang mulai dingin. Kakek Rengga menyalakan dupa hitam jenis khusus dari akar bajang lanang dan belerang yang dibakar setengah matang. Asapnya menebal, menggantung di udara, lalu menyatu dengan pantulan cermin. Ia mulai membaca mantra pemanggil. Sapa ono wujuding panguasa, wujuda katon, dudu sayuta. Cahaya lilin mulai bergetar. Cermin di depannya menghitam lalu perlahan, menampakkan bayangan-bayangan yang bergerak seperti kabut yang meliuk. Mula-mula muncul sesosok perempuan tua berbaju merah, menyisir rambut di depan kelapa yang dibelah. Lalu bayangan berubah. Terlihat rumah makan milik Ratna, suasana dapur, dan sesosok wanita berdiri di tengah ruangan dengan senyum dingin. Namun sebelum sosok itu terlihat jelas, cermin berguncang hebat. Asap yang keluar dari dupa berubah warna, dari kelabu menjadi merah darah. Ratna menutup mulutnya saat cermin mendadak memantulkan bayangan yang sangat dikenalnya. Tapi bukan dirinya, bukan Warto, bukan orang asing. Bayangan itu adalah wajah kakek Rengga sendiri. Tapi wajah itu bukan milik kakek Rengga yang duduk di depan cermin. Bayangan di cermin tampak lebih muda dan sedang menjerit kesakitan. Dari matanya menetes darah, dan kulit wajahnya mengelupas seolah terbakar dari dalam. Mulutnya membuka lebar dan berteriak, tapi suara yang keluar seperti suara banyak orang. Tumpang tindih, anak-anak, perempuan, lelaki tua semua memekik dalam satu jeritan. Kakek Rengga terkejut, tubuhnya terpental ke belakang, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Lilin-lilin padam serempak. Ruangan gelap sesaat, hanya disinari kilat yang muncul di luar. Ratna menjerit pelan, mengguncang tubuh kakeknya yang masih gemetar. "Apa itu?" "Mbah, kenapa cerminnya malah nunjuk ke Mbah?" Kakek Rengga tak menjawab. Tubuhnya masih menggigil, matanya kosong, menatap langit-langit. Nafasnya ngos-ngosan, seolah ia baru ditarik dari jurang dalam yang nyaris menelannya. "Itu bukan kesalahan. Cermin," bisiknya akhirnya. Cermin tidak menipu. Ia memperlihatkan akar, dan akar santet ini bersumber dari masa laluku. Ratna menatapnya bingung. "Mbah, maksudnya, santet ini bukan semata karena rumah makan kami." Kakek Rengga mengangguk perlahan. "Santet itu memang ditujukan untuk Warto, tapi energi yang mengikatnya berasal dari ikatan dendam yang lebih tua. Dan yang membukakan jalan untuk kiriman itu adalah bayanganku sendiri yang belum lepas." Ratna semakin tak mengerti. Duduk bersandar di dinding bambu, kakek Rengga mulai bicara dengan suara parau. "Dulu, aku pernah menggunakan cermin 3 dunia ini untuk menolong seorang perempuan dari keluarga terpandang. Ia dihantui makhluk kiriman yang hanya bisa dikalahkan dengan menukar satu nyawa dari darah sedarah." Ratna menahan napas. Perempuan itu memohon padaku untuk melindungi anaknya. Ia bilang dia rela menanggung akibatnya. Tapi saat ritual selesai, ia malah mengingkari janjinya. Ia pergi dan membiarkan semua kutukan itu kembali padaku. Aku kehilangan satu bayanganku malam itu. Tapi yang paling parah, aku kehilangan kepercayaan pada ilmu ini. Karena setelah perempuan itu meninggal, dendamnya tak pernah selesai. Ratna perlahan mulai memahami arah cerita itu. Jadi, yang menyerang Warto sekarang bukan hanya soal saingan rumah makan, tapi kelanjutan dari dendam lama itu. Kakek Rengga mengangguk lemah. Bayangan yang tadi menjerit adalah aku yang gagal. Aku yang dulu membuka pintu, tapi tidak pernah menutupnya. Dan sekarang, seseorang memanfaatkannya. Mereka tidak hanya kirim santet biasa, tapi menyatu dengan sisa dendam yang dulu. Ratna memalingkan wajah ke arah Warto. Kini dari sudut matanya,
Tetesan darah perlahan keluar, tanda bahwa kekuatan yang menyerangnya semakin dalam. Ratna tak bisa membayangkan berapa banyak waktu yang tersisa. Apa masih bisa dihentikan, Mbak? Tapi aku harus lakukan satu hal, sesuatu yang dulu aku hindari seumur hidup. Ratna menunggu, jantungnya berdetak cepat. Aku harus berhadapan langsung dengan cermin itu dan masuk ke dalamnya. Maksudnya, masuk ke dalam cermin? Iya, tapi itu bukan sembarang dunia. Itu lorong antara 3 alam. Kalau aku masuk dan berhasil menemukan bayanganku yang tersisa, aku bisa tutup jalur santet itu dari akarnya. Tapi kalau gagal, aku tak akan kembali. Ratna menatap kakeknya dengan mata basah. Jangan, Mbah. Jangan tinggalkan kami. Pasti ada cara lain. Coach, Rengga menggeleng pelan. Setiap ilmu punya harga. Ini harga yang harus kubayar. Karena dulu pernah membukakan pintu. Ia berdiri, menyalakan lilin baru. Kali ini, matanya tajam. Tidak lagi ragu. Ia mengangkat cermin dan meletakkannya kembali di tengah ruangan, lalu menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam yang telah ia sembelih sebelumnya. Kalau aku tak kembali sebelum ayam jantan berkokok, bakar cermin ini, dan jangan pernah menyebut namaku dalam doa. Ratna menutup mulutnya. Tangisnya tercekat. Bismillah, ucap kakek Rengga, lalu menyentuh permukaan cermin yang kini tampak seperti air gelap. Dalam sekejap, tubuhnya disedot. Masuk, tak ada suara, tak ada getaran. Ia menghilang begitu saja, seolah ditelan bayangan sendiri. Dan malam pun kembali hening. Hanya suara bambu yang bergesekan dan asap dupa yang perlahan memudar. Pagi itu, langit mendung menutup seluruh atap desa, seakan tahu ada rahasia kelam yang sedang disimpan bumi. Ratna berdiri di balik jendela, memperhatikan jalanan yang mulai basah oleh gerimis. Sudah hampir seminggu Warto tak sadarkan diri, sejak kakek Rengga masuk ke dalam cermin. Waktu seperti berjalan lambat, namun pagi ini, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Sosok Ibu Sarmi, pelanggan lama mereka tampak tergesa-gesa melintas di depan rumah, membawa rantang kosong dan menuju arah utara desa. Dulu, setiap Jumat, Ibu Sarmi selalu makan di rumah makannya. Tapi sejak keanehan mulai terjadi, hampir semua pelanggan berpindah ke rumah makan Bu Lastri. Nama itu sudah sering terdengar beberapa minggu terakhir. Rumah makan baru, dengan harga miring dan rasa yang katanya luar biasa nikmat. Tapi Ratna tak pernah percaya pada sesuatu yang terlalu sempurna. Didorong rasa penasaran, ia pun membuntuti Ibu Sarmi dalam diam. Ia mengenakan kerudung lebar dan jaket tebal agar tak dikenali. Langkahnya ia atur perlahan di antara becek dan daun jati gugur. Jalan menuju rumah makan Bu Lastri melewati area pemakaman lama yang sudah jarang dilewati orang. Di ujung sana, sebuah bangunan semi permanen berdiri, catnya masih baru. Tapi entah kenapa terasa dingin dan tak bersahabat dari keyohan. Ratna melihat Ibu Sarmi masuk bersama 2 perempuan lain. Aroma masakan menguar dari dalam. Tapi anehnya, hidung Ratna malah menangkap bau menyan dan kemenyan terbakar. Ia bersembunyi di balik pohon randu besar, menunggu hingga suasana agak sepi. Setelah beberapa menit, pintu belakang rumah makan terbuka. Seorang pria berambut gondrong dengan mata tajam keluar membawa baskom berisi air keruh. Ia menumpahkannya ke lubang kecil di tanah, lalu kembali masuk. Ratna menahan napas. Lagi, lalu diam-diam mendekat ke jendela kecil yang sedikit terbuka. Dalam remang cahaya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri di dalam ruangan belakang. Bu Lastri duduk bersila di depan kendi tanah liat. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Di hadapannya, 3 batang dupa menyala dengan api. Pewarna biru, dan tepat di belakangnya berdiri sosok tinggi berkulit gelap, bukan manusia. Wajahnya hanya memiliki 1 mata, dan tangan kirinya seperti terbuat dari akar. Sosok itu membisikkan sesuatu ke telinga Bu Lastri. Ratna jelas mendengar. Yang bernama Ratna sudah mulai curiga. Kirimkan peringatan malam ini. Tiba-tiba, kepala Bu Lastri menoleh cepat ke arah jendela. Mata mereka bertemu. Ratna terkejut dan buru-buru berlari menjauh, menyusuri pemakaman dengan napas tersengal. Kakinya beberapa kali terpeleset lumpur. Bajunya koyak oleh semak berduri. Tapi ia tak peduli. Ia tiba di rumah menjelang sore dengan tubuh gemetar. Belum sempat mengatur napas, suara dari kamar terdengar jelas. Warto Marinte. Saat Ratna masuk, matanya terbelalak. Cermin 3 dunia yang sebelumnya ditinggal kakek Rengga kini berdiri sendiri di tengah ruangan. Dan dari dalam cermin, terdengar suara kakek Rengga memanggil. Ratna, cepat bawa aku keluar.
sebelum bayanganku dimakan. Dengan gemetar, Ratna menyentuhkan tangan ke permukaan cermin seperti yang pernah dilakukan kakek Rengga. Ia menyebut nama leluhurnya dan nama kakek Rengga 3 kali. Cermin bergetar, lalu sebuah asap hitam keluar dengan keras. Dari dalam, tubuh kakek Rengga terpental keluar, jatuh ke lantai dalam kondisi lemas. Namun hidup butuh beberapa waktu sebelum napasnya stabil. Mereka tak sendiri, ucap kakek Rengga dengan suara parau. Aku melihat sosok bayangan lain yang bukan dari dunia ini. Mereka menggunakan lorong kutukan lama untuk menguatkan serangan. Dan salah satu dari mereka adalah murid dari musuh lamaku. Ratna duduk mendekat, masih berusaha menenangkan diri dari pengalaman siangnya. Namanya Ki Sarpani, lanjut kakek Rengga. Dulu ia pernah jadi saudara seperguruan, tapi terbuang karena melanggar pakem, menggunakan ilmu pemanggilan jin dengan tumbal manusia hidup. Ia menghilang setelah dicari banyak pihak. Aku kira dia sudah lenyap, ternyata dia mewariskan ilmunya. Bu, Lastri? Tanya Ratna. Kakek Rengga mengangguk pelan. Dia bukan sekadar saingan dagang, dia alat, jalur bagi makhluk-makhluk kelam agar bisa merasuk ke dunia ini lewat santet. Ia menggunakan energi iri dan dengki sebagai bahan bakar. Kakek Rengga bangkit perlahan, mengambil kendi kecil dari rak bambu di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat minyak jernih yang memancarkan cahaya samar. Ini minyak penolak bayangan, tapi hanya akan berfungsi jika diberikan saat malam tiba di bulan mati. Kita punya 1 malam sebelum kekuatan mereka jadi sempurna. Ratna masih menunduk, wajahnya tegang. Kalau dia murid Ki Sarpani, berarti kita bukan cuma melawan santet, tapi jaringan kekuatan gaib yang bisa merasuk lewat makanan, pikiran, bahkan mimpi. Kakek Rengga tersenyum tipis. Penat, kita juga punya kekuatan keyakinan, garis darah, dan warisan leluhur. Dan aku belum selesai. Ia memandangi Ratna dalam-dalam. Kau harus ikut dalam ritual selanjutnya. Karena kau yang paling terhubung dengan Warto. Dan kalau mereka hendak menjadikan rumah makan kalian sebagai saluran kutukan, maka kaulah tembok terakhirnya. Di luar, hujan mulai turun deras. Petir membelah langit. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suara dedaunan yang menggigil. Dan bisikan samar dari bayangan yang mulai menyusup dari balik dinding dunia. Langit malam itu hitam pekat tanpa bintang. Angin bertiup kencang membawa aroma kemenyan dan daun kering yang terbakar. Di dalam rumah panggung milik Warto dan Ratna, suasana mencekam. Kakek Rengga duduk bersila di tengah ruang depan, membuat lingkaran dari benang merah, beras hitam, dan serpihan beling kecil. Pagar gaib ini hanya akan bertahan hingga ayam jantan pertama berkokok, katanya, sambil menaburkan kembang 7 rupa ke 4 penjuru mata angin. Jika satu makhluk berhasil menembusnya, maka batas dunia akan terbuka lebih lebar. Ratna masih lemas sejak kejadian di rumah makan Bu Lastri. Wajahnya pucat, matanya sering kosong menatap langit-langit. Warto setia menjaganya di samping tempat tidur, sementara jantungnya berdetak semakin kencang karena malam ini adalah Jumat Kliwon, malam keramat. Ketika dunia kasat dan tak kasat saling bersinggungan paling tipis, jam menunjuk pukul 11 malam. Lalu terdengar suara pertama. Krik. Seperti kayu tua yang retak, atap rumah mendadak berderit keras, diiringi suara langkah berat yang menyeret rantai. Lampu Petromax redup sendiri, lalu mati seketika. Kakek Rengga membuka mata, menatap ke arah pintu. Sudah dimulai, ucapnya lirih. Tiba-tiba, dari jendela pecah angin, masuk sosok pocong dengan wajah berlumuran darah dan senyum lebar yang mengoyak pipinya hingga ke telinga. Tubuhnya melayang dengan gerakan patah-patah. Di belakangnya, muncul kepala melayang dengan rambut panjang menjuntai dan mata yang menyala merah. Dari bawah kolong rumah, terdengar suara geraman, seperti binatang besar mengendus mangsanya. Kakek Rengga menggenggam keris kecil dari kuningan. Ia menggurat udara dengan gerakan cepat, membentuk simbol kuno yang menyala biru kehijauan. Pagar gaib mulai aktif, makhluk-makhluk itu tertahan, menggertakkan gigi, dan mengerang. Namun mereka tak menyerah. Dari kegelapan, muncullah satu sosok, lain lebih tinggi dari yang lain, tak berkaki. Tubuhnya hitam legam dengan mata seperti lubang neraka. Ia tak menyerang pagar langsung, melainkan mendesis mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Pagar gaib mulai bergetar, seperti dirongrong dari dalam. Warto memeluk tubuh Ratna, yang kini menggigil hebat. Tiba-tiba, sosok hitam itu menyeringai
dan melesat cepat bukan ke kakek Rengga, tapi menembus dinding kamar dan menghantam tubuh Ratna. Teriak Warto panik. Tubuh Ratna mendadak kaku, lalu menegang. Matanya terbelalak. Bola matanya berubah putih seluruhnya. Dari mulutnya keluar suara berat dan kasar, bukan suara manusia. Kalian terlambat. Tubuh ini sudah milik kami, Kocik. Rengga melompat ke dalam kamar, membacakan doa dalam bahasa leluhur yang hanya terdengar seperti bisikan berulang. Namun sosok di dalam tubuh Ratna tertawa dan menangkisnya dengan gelombang energi hitam yang membuat Kokik Renja terpental. Ini bukan jin biasa, ucap kakek Rengga sambil berdiri dengan susah payah. Ini pemanggilan dari jalur dalam. Cara mengusirnya adalah dengan bayang nyawa. Warto tertegun. Bayang nyawa ilmu kuno yang hanya pernah dia dengar dalam cerita. Ilmu itu memungkinkan seseorang memanggil pantulan jiwa terdalamnya untuk berhadapan langsung dengan makhluk gaib. Tapi risiko dari ilmu itu besar. Jika jiwa terlalu lemah, tubuh bisa kosong untuk selamanya. Aku yang lakukan, ucap Warto. Pelan namun mantap. Ajarkan caranya, Kek. Kakek Rengga menatapnya. Sejenak ragu, tapi melihat Ratna yang semakin menggeliat dan mulai berdarah dari mulut dan hidung, ia akhirnya menyerahkan batu kecil berwarna hitam pekat ke tangan Warto. Genggam ini, duduk bersila, tarik napasmu, dan bayangkan dirimu bukan yang dilihat orang, tapi yang kau tahu benar siapa dirimu. Lalu sebut nama leluhur pertamamu. Jika pantulan itu datang, tatap matanya, dan biarkan ia masuk. Warto menurut. Ia duduk bersila di dekat kaki Ratna, menutup mata dan menarik napas dalam. Batu itu terasa panas di telapak tangannya. Dalam pikirannya, ia melihat dirinya sendiri tak gagah, tak sempurna. Hanya seorang suami yang tak mau kehilangan istrinya. Ia menyebut nama Surayuda. Suara angin menderu di dalam rumah. Dari tubuh Warto muncul bayangan berwarna perak tinggi, ramping, dan bermata tajam. Sosok itu menatap Warto lalu menanduk dan masuk ke dalam tubuhnya kembali. Mata Warto terbuka, tapi kini bercahaya, biru terang. Ia berdiri perlahan dan mengangkat tangannya ke arah Ratna. Dari telapak tangannya keluar cahaya, berputar seperti pusaran kecil. Sosok hitam di dalam tubuh Ratna mengerang keras. Tubuh Ratna melengkung dan suara gaib itu berteriak, "Kau bukan apa-apa, ilmu ini sudah mati." Namun Warto maju, menggenggam kepala Ratna, dan berkata, "Tapi cinta belum mati." Pusaran cahaya menyedot sosok hitam itu keluar. Ia menjerit, tubuhnya meledak menjadi abu yang terhempas keluar jendela. Ratna jatuh pingsan, dan Warto memeluknya erat sambil menangis. Kakek Rengga berdiri pelan, menahan napas panjang, bayang nyawa. "Kau berhasil melakukannya." Saat fajar pertama menyingsing, ayam jantan mulai berkokok dari kejauhan. Makhluk lain di luar rumah melolong kesakitan, lalu menghilang satu persatu. Terserap kembali ke balik tirai malam. Rumah itu kembali sunyi. Tapi semua yang tinggal tahu, pertempuran sebenarnya belum usai. Karena musuh mereka belum menyerang dengan kekuatan penuh. Dan Bulastri belum menampakkan wujud aslinya. Malam itu sunyi, namun langit seperti menyimpan gelegak murka. Kakek Rengga duduk di tengah lingkaran pasir putih yang telah ia taburkan sendiri di halaman belakang. Rumah Warto. Di tangannya tergenggam kain mori bekas kafan benda warisan dari gurunya yang terakhir. Wajahnya tegang, namun pasrah. "Jangan ganggu aku apapun yang terjadi," pesannya kepada Warto sebelum memejamkan mata ritual Enggilang. Sebuah laku spiritual kuno untuk menembus lapisan dunia gaib tak bisa dilakukan sembarangan. Tubuh harus dalam keadaan hening, napas harus menyatu dengan detak bumi, dan jiwa harus siap menghadapi apapun yang akan muncul. Api dupa mengepul pekat, angin berhenti, waktu seperti beku. Tubuh kakek Rengga perlahan menghilang dari pandangan mata manusia. Yang tersisa hanyalah bayangan samar di atas pasir yang terus mengecil, hingga akhirnya lenyap di sisi lain, di alam gaib. Kakek Rengga berdiri di tanah merah yang retak-retak seperti kulit ular. Langit berwarna jingga darah, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti suara gendang perang. Angin membawa bau amis, dan suara bisik-bisik yang tak berasal dari mulut manusia. Ia tahu, inilah tempat persembunyian Ki Sarpani, musuh lamanya. Dahulu mereka satu perguruan, namun jalan hidup memisahkan mereka. Ki Sarpani memilih jalur hitam, memanggil siluman demi kekuasaan. Dan kini, setelah puluhan tahun,
Keduanya kembali saling menatap sebagai lawan. Rengga, suara itu muncul dari balik kabut merah. Masih seperti dulu, membawa keangkuhan di wajah tuamu. Dari kabut, muncul sesosok pria tinggi berbaju jubah hitam, mata setajam pisau, dan kulit mengilat seperti batu giok. Di belakangnya, muncul bayangan besar melata siluman ular raksasa dengan sisik tajam dan mata menyala hijau. Lidahnya menjulur, berdesis, dan tanah bergetar setiap ia menggerakkan tubuhnya. Tak kuduga, kau berani datang sendiri, ujar Ki Sarpani. Apa kau tak takut akan kematian? Aku tak takut mati. Aku hanya menyesal pernah membiarkanmu hidup, jawab kakek Rengga dengan tatapan dingin. Ki Sarpani tertawa, dan seketika siluman ular itu mengangkat tubuhnya, lalu menyambar dengan kecepatan kilat. Kakek Rengga melompat, membentuk simbol pusaran di udara. Dari telapak tangannya muncul sinar putih yang memantul keras, membuat siluman itu tergelincir ke belakang. Pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan menghujani langit merah. Gelombang energi bertabrakan, membuat guruh buatan meledak di atas kepala mereka. Tanah terbuka, menciptakan jurang-jurang kecil yang menganga seperti mulut neraka. Kocek, Rengga menggunakan tongkat kayu warisan leluhurnya. Tongkat itu memanjang sendiri ketika dilempar, dan berubah bentuk menjadi ular api yang mengejar musuh. Namun Ki Sarpani terlalu kuat. Dengan sekali bentakan, ia menghentikan gerak api dan meledakkannya menjadi serpihan arwah yang memekakkan telinga. Ular raksasa itu menubruk dari belakang, mencengkeram tubuh kakek Rengga dengan lilitannya. Masih ingat, kata Ki Sarpani sambil berjalan mendekat, saat kau mengorbankan Sadura, saudara seperguruan kita, kau ingin ilmu kekebalan, dan kau serahkan dia sebagai tumbal. Jangan berpura-pura jadi pahlawan, Rengga. Kau lebih hitam dari aku. Tubuh kakek Rengga bergetar. Ia tak bisa membantah. Masa lalu itu nyata, dan luka itu belum sembuh. Ular raksasa itu melilit makin kencang. Tulang rusuknya terasa retak. Pandangannya mulai buram. Namun di tengah jerit pikirannya, terdengar suara lain. Suara Sadura. Ilmu yang kutumbalkan untukmu, gunakanlah dengan benar. Jangan sia-siakan darahku. Tubuh kakek Rengga tiba-tiba bersinar dari dalam. Ular itu mengerang, lalu terpental sejauh 5 tombak. Ki Sarpani memundurkan langkahnya. Wajahnya berubah. Kakek Rengga berdiri dengan napas memburu, tapi sorot matanya kini tenang, dalam, dan tak lagi diselimuti penyesalan. Aku menyesal atas Sadura, tapi dosaku akan kutebus dengan menghentikanmu. Ia membentuk mudra di dadanya, dan dari tubuhnya muncul bayangan lain seperti arwah Sadura, berdiri di sen. Dua bersaudara yang pernah terpisah oleh jalan ilmu, kini bersatu dalam medan akhir. Ki Sarpani berteriak, memanggil siluman yang terakhir, seekor ular berkepala manusia, menjulang dari tanah dan melolong hingga langit bergetar. Tapi aura putih dari kakek Rengga dan arwah Sadura membentuk perisai suci yang tak bisa ditembus. Serangan terakhir dilancarkan, kombinasi dari doa leluhur dan pusaran jiwa. Ular berkepala manusia itu terjerat cahaya, terbakar perlahan, dan mencair menjadi lumpur hitam yang tenggelam ke dalam tanah merah. Ki Sarpani menjerit, tubuhnya mulai retak seperti keramik terbakar. Sumpahmu telah hancur, Rengga, tapi kau tak akan bisa kembali utuh. Kakek Rengga tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, merapal doa pelepasan. Dan Ki Sarpani meledak menjadi debu yang tertiup angin gaib. Alam itu sunyi kembali. Tanah merah mereda, langit kembali abu-abu. Kakek Rengga mendekati bayangan Sadura yang mulai memudar. Maafkan aku, katanya lirih. Sadura tersenyum, lalu menghilang perlahan. Seperti kabut yang kembali ke bumi saat matahari pagi menyemburat di ufuk timur. Tubuh kakek Rengga perlahan muncul kembali di lingkaran pasir. Warto segera menghampiri, memapahnya. Masuk ke dalam. Sudah selesai, kek? Tanyanya pelan. Kakek Rengga hanya mengangguk. Wajahnya penuh lelah namun damai. Musuh terkuat sudah lenyap. Tapi ingat, ilmu hitam tak akan benar-benar mati. Selama manusia masih menyimpan iri, selalu ada yang membuka pintu untuknya. Warto menandok, menggenggam tangan Ratna yang baru terbangun dengan napas tenang. Satu babak telah selesai. Tapi, tanda-tanda di langit menunjukkan bahwa malam sunyi terakhir belum datang. Dan dalam diamnya, Bu Lastri belum memainkan kartu terakhirnya. 3 hari setelah malam pertarungan itu, aroma dapur rumah makan Warto kembali harum seperti sedia kala. Pelanggan berdatangan, kursi-kursi kembali terisi penuh, dan suara gelak tawa
kembali terdengar. Orang-orang membicarakan kelezatan sambal buatan Ratna yang seolah lebih tajam rasanya, lebih berani. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Warto duduk termenung di beranda rumah. Tubuhnya memang pulih, tidak lagi menggigil atau memuntahkan paku karatan. Tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia sering terbangun di malam hari, mendapati Ratna terdiam menatap keluar jendela. Kadang, wanita itu seperti sedang mendengarkan sesuatu suara yang tidak bisa didengar orang lain. Dan kakek Rengga, pria tua yang menyelamatkan mereka, kini tinggal seonggok tubuh renta di balai bambu belakang rumah. Rambutnya memutih seluruhnya. Wajahnya seperti kehilangan warna. Tapi yang paling menyayat hati, matanya. Dua bola mata yang dulunya tajam dan berkilat seperti mata harimau, kini kosong dan tak berfokus. Ratna menghampirinya tiap pagi, menyuapi bubur hangat dan menyeka sudut bibirnya dengan kain basah. Maaf, kami tak tahu semua ini akan seberat ini, bisik Ratna suatu pagi. Sambil menyentuh tangan keriput itu, kakek Rengga tersenyum samar. Meski tak bisa melihat, ia tahu siapa yang duduk di sampingnya. Ilmu yang kugunakan bukan tanpa harga, tapi aku sudah siap membayarnya. Mataku, kekuatanku, sudah saatnya kembali ke asal, ucapnya lirih. Pada malam keempat, Ratna dipanggil masuk ke dalam kamar. Di pangkuannya, kakek Rengga membawa sebuah bungkusan kain kuning tua, dililitkan benang merah dan diikat simpul 7. Aroma, kemenyan, dan minyak cendana menguar samar dari dalamnya. Ini warisanku, katanya pelan. Kitab mantra tirta sejati, ilmu pelindung dari jalur putih, bersih dari tumbal dan pesugihan. Tapi ingat baik-baik, Ratna, ilmu ini tidak untuk dipakai demi ambisi. Setiap baitnya punya batas. Kalau kau salah ucap atau serakah menggunakannya, kau akan membuka celah, dan celah itu bisa mengundang yang tak kau duga. Ratna menggenggam kitab itu dengan gemetar. Kertasnya sudah menguning, tapi tinta huruf-huruf aksara Jawa di dalamnya masih tajam dan hidup. Di halaman pertama tertulis dengan rapi, sing sapangangge tanpa rasa suci, ilange kawelasan, tekening pati, barang siapa menggunakannya tanpa kesucian hati, hilanglah kasih. Menyambut kematian, seminggu berlalu, kehidupan kembali seperti semula. Setidaknya di permukaan, tapi Ratna merasa dirinya telah berubah. Sejak menerima kitab itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Suara bisikan kadang muncul di sela-sela keheningan. Piring pecah sendiri di dapur. Kucing-kucing kampung mendadak enggan masuk ke pekarangan rumah. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Ratna merapikan dapur seorang diri. Ia mencuci piring sambil melamun. Pikirannya masih terikat pada pesan terakhir kakek Rengga. Tiba-tiba, dari cermin kecil di dinding dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Senyum, bukan senyuman ramah, tapi senyum bengkok, menyeringai seperti irisan luka. Mata dalam pantulan cermin itu menyipit licik, dan di balik wajahnya, samar, sosok berjubah hitam berdiri. Kisar panih. Ratna terlonjak, membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Dapur kosong. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, wajah itu masih di sana, seolah menanti waktu untuk muncul. Kembali ke dunia nyata, ia buru-buru mengambil kitab warisan dan membuka halaman terakhir. Di sana, tertulis mantra perlindungan tingkat tinggi mantra yang hanya boleh diucapkan sekali dalam hidup. Ia menggigit bibir. Belum saatnya. Keesokan harinya, Ratna mendapati halaman itu telah berubah. Tinta pada mantranya memudar, huruf-hurufnya luntur seperti terhapus oleh air mata. Ia panik, mencoba membacanya, tapi bait-bait itu kini kosong. Ratna memeluk kitab itu, menunduk pasrah. Ia sadar, warisan itu bukan hanya perlindungan, tapi juga ujian. Ilmu putih pun punya batas, dan sekali digunakan, ia harus siap menghadapi konsekuensinya, baik dari dunia ini maupun dunia di balik cermin. Di ujung pekan, kakek Rengga meminta dibawa ke puncak bukit di luar desa. Warto dan Ratna membawanya dengan becak tua. Angin berhembus pelan, dan matahari sore menyinari wajah tuanya yang damai. Disinilah aku akan tinggal, ucapnya sambil tersenyum, dekat dengan angin dan jauh dari urusan dunia. Waterman, kalau nanti ada yang mencoba mengusik lagi, kakek Rengga menggeleng pelan. Kalian punya bekal, tapi ingat, tak semua harus dilawan dengan kekuatan. Kadang, cukup dengan tidak membuka pintu. Sebelum mereka pergi, kakek Rengga menyerahkan satu benda terakhir, sebuah cermin kecil berbingkai kayu jati, kusam dan sudah tergores-gores.
kalau bayangan itu muncul lagi. Katanya lirih, jangan pecahkan cermin ini, simpan. Itu pengingat bahwa musuh paling berbahaya adalah yang pernah kita lawan, tapi tak benar-benar kita kalahkan. Rumah makan Warto terus berkembang. Banyak yang tak tahu kisah hitam yang pernah terjadi di balik kesuksesannya. Ratna pun menyimpan kitab itu dalam kotak kayu, dikunci dan disimpan di loteng. Tapi tiap kali melewati cermin tua di dapur, ia selalu berhenti sebentar, memandang pantulannya dan bertanya dalam hati, apakah benar ini sudah berakhir? Suatu malam, ketika lilin padam dan semua tidur lelap, cermin itu retak sedikit di sudut kanan. Dan dalam celah retakan itu ada mata yang belum sepenuhnya tertutup.